Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Jaira Pramanova dari kelas 10 MIMA 3. Di sini saya akan meresensi sebuah novel karya Terelie yang berjudul Pulang. Sebelum saya meresensi novel tersebut, saya akan memberikan informasi tentang novel tersebut. Judul Pulang, penulisnya Terelie, penerbitnya Supakrip, tahun terbitnya 3 Mei 2021, jumlah halamannya 395 halaman. Tokoh utama dari novel ini adalah Bujang. Bujang adalah seorang anak yang dilahirkan dari kedalaman rimba Sumatera. Bujang merupakan seorang anak tukang pukul yang bernama Samad. Selama 15 tahun, Bujang tidak pernah mengenal pendidikan formal. Hanya sekali diajarkan mamanya mengaji, itu pun secara sembunyi-sembunyi. Karena apabila bapaknya Samad mengetahui hal tersebut, ia akan marah. Suatu ketika, toko besar mengajaknya untuk berburu babi hutan di hutan rimba Sumatera. Bujang pun mengiyakan untuk ikut serta dalam perburuan babi hutan. Dalam perburuan hal itu, Bujang berhasil mengalahkan Raja Babi Hutan. Sejak saat itu, jiwa pertarungan pun mulai terasa. Rasa sakit dalam dadanya pun hilang. Tokoh besar tertarik untuk membawa Bujang ke kota dan menjadikan anaknya. Bujang pun sekolah dan dididik untuk menjadi seorang petarung yang tangguh. Tetapi hal itu dilakukan untuk melengkapi potongan puzzle yang dicari untuk menggenapi potongan dari masa depan keluarga Tong. Salah satunya yaitu saldo ekonomi. Meskipun ibunya tidak menyetujui, tetapi itu nihil, karena nyatanya tokoh besar tetap saja akan membawa Bujang ke Jakarta. Karena sepertinya Samad dan tokoh besar telah melakukan perjanjian sebelumnya. Bujang pun sangat antusias untuk ikut serta dalam perjalanannya menuju ke Jakarta. Singkat cerita, mamak dari si Bujang meninggal dan Bujang sangat sedih. Dan perjalanan hidupnya telah mengubah dirinya dari seorang pemuda yang hanya tahu tentang kota rimba saja menjadi pemuda yang tangguh, pintar, dan ahli dalam bertarung. Dalam novel ini, Terelie mengalirkan bahwa hidup tidak selalu tentang cinta dua orang yang berakhir bahagia, tetapi tentang lika-liku kehidupan. Membuat Bujang tahu akan arti kesedihan, pengkhianatan, rasa sakit, kebencian, serta yang paling penting adalah memeluk erat semua yang telah terjadi dan memahami apa arti dari kehidupan. Novel ini bisa dibilang sedengan, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Jadi kelebihan dari novel ini adalah novel ini sempurna dan dalam menyusun kata-kata dengan bahasa dan alur yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan jalan ceritanya pun yang penuh dengan kejutan. Pada dasarnya novel ini tidak memiliki kekurangan, tetapi akan lebih baik jika covernya didesain sesuai dengan judulnya, yaitu Pulang. Akhirnya kita berada pada akhir video. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah sejauh apapun kita melangkah, segelap apapun perjalanan hidup kita, tetap saja semuanya akan kembali kepada kata pulang, karena hakikatnya semua ini hanya titipan dari Tuhan dan akan kembali kepada yang memberikan kehidupan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.